Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. Kembali lagi ya, berjumpa dengan Ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah kalau baik. Kenalkan, nama Ibu Enda Nurstiani, NIM 183141007, Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah YIN Surakarta. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, siapa ketua kelas kita? Ya, Mas Akbar. Ayo dipimpin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selesai kita membaca doa, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Diikuti secara bersama-sama ya anak-anak. Nah, setelah kita menyanyi, aku akan absen dulu ya. Bella, Hadir Bu. Friska, Hadir Bu. Sari, Hadir. Akbar, Hadir Bu. Rido, Hadir Bu. Indah, Hadir Bu. Melisa. Oh, tidak hadir hadir, Bu. ya. Oh, baik. Sudah ya. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Semoga kita tetap dengan keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, kita periksa kerapian dulu dan kebersihan ya anak-anak. Coba lihat di sekitaran kalian ada tidak sampah. Kalau ada, dibuang ke tempatnya ya, ke tong sampah di luar. Baik Bu. Baik, jika sudah, Ibu akan memeriksa kerapian kalian. Apakah kalian sudah rapi? Bagus, kalian sudah rapi semua ya anak-anak. Baiklah, kita akan masuk ke materi ya. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya benar, kita akan membahas tentang tema 5 yaitu ekosistem dengan subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya anak-anak. Yang pertama,
Siswa mampu menghubungkan konsep dan bacaan dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang ditanyakan tentang materi Subak di Bali. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan kegiatan ekonomi di daerahnya yang memiliki ketampakan alam yang berbeda-beda dalam bentuk tulisan non-fiksi. Yang keempat, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan tentang sejarah. Anak-anak Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Dan Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Hayo, ada yang tahu tidak? Pulau apa yang disebut pulau agraris? Ya, benar kamu, Rizka, Pulau Bali. Pulau Bali disebut dengan pulau agraris. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang sistem irigasi Subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan biasanya dibatasi oleh ketampakan alam seperti sungai, jurang, atau ketampakan lain yang terlihat jelas. Satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok Subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air. Meminjam air bukan berarti hutang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota Subak. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut PKC atau Klean Subak. Para PKC bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para PKC diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas tentang rencana pengairan, menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan atas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem pinjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tujuan dibentuknya Subak yaitu untuk mengatasi persoalan air irigasi. Manfaat Subak antara lain, petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya, melatih petani sebagai bertanggung jawab terhadap penggunaan air, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan. Peran PKC yaitu PKC bekerja sama dengan kepala desa atau perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Cara anggota kelompok Subak mengambil keputusan yaitu semua keputusan di dalam Subak dibahas secara musyawarah dan memecahkan dengan baik, yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia, yaitu Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggota kelompoknya. Nilai persatuan dan kesatuan dalam sistem Subak antara lain peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Handus Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta dari Dengklok ke Karawang, Jawa Barat. Dengan tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintahan pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Sukarni, M. Dia, dan Subandiro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Demikianlah materi dari ekosistem di Bali dan sejarah proklamasi Indonesia. Demikianlah hasil pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami tentang ekosistem yang ada di Subak, Bali. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.